Apa yang terjadi jika saya katakan bahwa kebahagiaan sejati, kelapangan rezeki, dan ampunan dosa, semuanya tergantung pada kalimat yang bisa diucapkan dalam 3 detik? Kalimat yang Anda anggap remeh, tapi isinya lebih berat daripada timbangan gunung Uhud di hari kiamat. Seringkali kita mencari jalan pintas yang rumit dalam hidup, menghabiskan energi untuk hal duniawi yang fana, padahal kunci emas menuju ketenangan dan keberkahan sudah ada di lidah kita. Pernahkah terpikir, ada doa yang sangat pendek, tapi kekuatannya bisa menembus 7 lapis langit dan mengubah kesulitan menjadi kemudahan yang tak terduga? Mari kita bongkar rahasia spiritual yang sering tersembunyi di balik kesederhanaan, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, mari kita luruskan niat dan buka hati kita lebar-lebar untuk menerima limpahan hikmah darinya. Seringkali kita terjebak dalam anggapan bahwa doa yang mustajab haruslah panjang, dengan bahasa yang indah, atau membutuhkan ritual yang rumit di tengah malam yang sunyi. Kita berpikir, doa pendek itu cuma pelengkap, atau mana mungkin kalimat sesingkat itu bisa mengubah takdirku. Padahal, Nabi kita yang mulia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, telah mewariskan begitu banyak senjata nuklir spiritual berupa zikir dan doa yang sangat ringkas, namun efeknya, Masya Allah, bisa membalikkan keadaan hidup kita 180 derajat. Ini bukan sekadar teori kosong, ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang beriman dan yakin sepenuhnya pada kekuatan lisan yang selalu mengingatnya. Kita perlu mengubah paradigma berpikir kita, sahabat beriman. Doa pendek bukanlah doa yang kurang penting, melainkan doa yang sangat padat maknanya, efisien, dan memiliki daya ledak keimanan yang tinggi. Bayangkan, ada kalimat yang jika diucapkan saat subuh menjelang, ia menjadi jaminan rezeki seharian penuh tanpa kita sadari dari mana datangnya. Ada kalimat yang jika diucapkan sebelum mata terpejam, ia menjadi penghalang dari siksa kubur yang amat pedih. Inilah investasi spiritual yang sering diremehkan oleh mayoritas dari kita. Kita sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa investasi terbaik adalah yang melibatkan lisan dan hati, dengan modal yang sangat kecil, yaitu beberapa detik waktu kita yang berharga, yang jika dihitung-hitung tidak sampai membuang waktu sehelai rambut pun. Ambil contoh istighfar, saudaraku. Bukan hanya istighfar yang panjang, tapi cukup ucapan Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesingkat itu. Namun, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, barang siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan yang menghimpit dan kelapangan dari setiap kesempitan yang mencekik, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini adalah kunci sukses spiritual dan material, sebuah life hack Islami yang sering kita lupakan saat sibuk menyusun strategi bisnis yang rumit. Kekuatan istighfar pendek ini adalah jembatan yang menghubungkan hati yang gundah menuju ketenangan jiwa dan kelapangan rezeki yang datang bagai air bah dari langit. Kemudian, mari kita bahas tentang kekuatan syalawat, sahabatku. Cukup dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Sesimpel itu. Tapi tahukah jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bahwa barang siapa bersyalawat kepadanya 1 kali saja, Allah akan membalasnya dengan bersyalawat kepadanya 10 kali lipat, diangkat derajatnya 10 tingkat, dan dihapuskan 10 kesalahan dari catatan amalnya yang buruk. Apakah ada investasi yang lebih menguntungkan dari ini, dengan jaminan keuntungan 1000% dari Sang Pencipta? Ini adalah asuransi akhirat yang paling murah, paling mudah, dan paling mendatangkan keberkahan. Namun seringkali kita pelit untuk menggerakkan lidah kita demi kekasih Allah, Sang Pembawa cahaya dan pencerah hati. Saudaraku yang kucintai karena Allah, pernahkah kita merasa terbebani oleh masalah yang tak kunjung selesai? Hutang menumpuk, pekerjaan sulit, hati gundah gulana seolah tak ada jalan keluar? Ada satu zikir pendek yang disebut sebagai harta karun surga, yaitu La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini adalah deklarasi total bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang menyerahkan segala urusan kepada Sang Maha Kuasa.
zat yang memiliki segala kekuatan di semesta ini. Ketika kita benar-benar menginternalisasi kalimat ringkas ini, beban hidup seberat apapun akan terasa ringan, karena kita tahu yang menanggungnya adalah Allah. Doa ringkas ini adalah obat mujarab, doa mustajab bagi setiap kegelisahan yang melanda hati dan pikiran kita yang merindukan ketenangan hakiki. Lalu, bagaimana dengan kalimat tauhid yang agung, La ilaha illallah? Ini adalah doa yang paling pendek, namun merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat ini, niscaya ia masuk sorga. Ini menunjukkan bahwa nilai dan bobot suatu doa tidak diukur dari panjangnya, melainkan dari keikhlasan hati dan esensi tauhid yang terkandung di dalamnya. Jangan pernah remehkan kekuatan deklarasi keesaan Allah yang Anda ucapkan setiap hari. Setiap tarikan napas yang diiringi oleh tauhid adalah investasi besar yang sedang Anda tanam di kebun sorga, menanti panen yang tak terhingga di hari perhitungan amal. Ada lagi zikir pendek yang luar biasa, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Zikir ini hanya memakan waktu beberapa detik saja untuk diucapkan, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat ini ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apakah kita menyadari betapa murahnya harga sorga yang ditawarkan kepada kita? Dengan modal lisan yang basah dan hati yang ikhlas, kita bisa menanam pohon-pohon di sorga, membangun istana-istana kekal hanya dengan mengagungkan Allah yang Maha Suci dan Maha Agung. Ini adalah strategi meraih sorga yang paling sederhana dan paling efektif. Mengapa kita sebagai umat Muslim seringkali meremehkan doa pendek ini? Jawabannya terletak pada mentalitas kita yang selalu menginginkan hasil besar dengan usaha yang terlihat besar juga. Kita terjebak dalam ilusi bahwa sesuatu yang hebat pasti rumit. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kesederhanaan, keikhlasan, dan istiqomah, konsisten. Doa pendek ini menuntut konsistensi, bukan kerumitan. Ia memaksa kita untuk selalu ingat pada Allah di setiap detik, baik saat sibuk, santai, berdiri, maupun duduk, mengikatkan hati kita padanya tanpa jeda yang panjang. Salah satu doa pendek harian yang paling sering kita lupakan adalah doa sebelum keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Hanya beberapa kata, namun janji yang diberikan sangat menakjubkan. Kita akan dicukupi, dilindungi, dan diberikan petunjuk, serta syaitan akan menjauh dari kita. Bayangkan perlindungan total dari Allah selama 24 jam hanya dengan modal beberapa detik. Ini adalah tameng spiritual yang melindungi kita dari fitnah dunia, bahaya kecelakaan, dan godaan syaitan yang senantiasa mengintai langkah kita di luar sana. Saudaraku, doa pendek ini menjadi barometer keistiqomahan kita. Zikir yang panjang mungkin hanya bisa kita lakukan saat sholat malam atau setelah sholat fardu. Tetapi doa-doa ringkas ini adalah kesempatan emas kita untuk mengisi setiap ruang waktu yang kosong, saat macet, saat menunggu antrian, saat jeda iklan di televisi. Jika setiap jeda itu kita isi dengan syalawat, istighfar, atau tasbih, bayangkan berapa ratus atau bahkan ribuan amal baik yang kita kumpulkan tanpa harus mengorbankan waktu yang besar untuk urusan duniawi kita. Mari kita bicara tentang kekuatan niat dalam doa pendek. Ketika Anda mengucapkan Subhanallah, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi dengan hati yang sadar bahwa Anda sedang memuji Zat yang Maha Sempurna, maka bobot kalimat itu akan berlipat ganda. Keikhlasan dan kesadaran, khusyuk, adalah bumbu rahasia yang membuat doa pendek menjadi sangat mustajab. Tanpa kesadaran, doa terpanjang pun hanya akan menjadi gumaman tak bermakna. Namun dengan hati yang hadir, satu kata pun bisa menjadi penentu nasib di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Penyayang dan Maha Tahu akan keterbatasan hambanya. Dia tahu kita sibuk, Dia tahu kita sering lupa. Oleh karena itu, Dia menyediakan jalan termudah untuk kita meraih pahala yang besar melalui kalimat yang ringan di lidah. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayangnya. Doa pendek adalah manifestasi dari rahmat Allah yang ingin memudahkan jalan kita menuju surga, asalkan kita mau memanfaatkan peluang yang sangat berharga ini.
Jangan sia-siakan kemudahan yang telah Allah tawarkan. Bagaimana dengan doa yang sering disebut sebagai doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa pendek yang mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Ia menjadi contoh sempurna bahwa doa yang paling komprehensif sekalipun dapat disampaikan dengan kata-kata yang ringkas dan mudah dihafal oleh semua orang. Doa ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu bertele-tele, cukup sampaikan permohonan dengan jelas dan yakin, karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kisah para salafus soleh, generasi terbaik umat, sering mengajarkan kita tentang keajaiban zikir pendek. Mereka menjadikan lisan mereka basah dengan kalimat tauhid dan istighfar, bahkan saat mereka sedang berdagang atau bertani. Mereka menyadari bahwa dunia adalah ladang untuk menanam amal, dan doa mustajab tidak menunggu waktu khusus. Mereka menjemput keberkahan setiap saat, menjadikan setiap tarikan napas sebagai peluang untuk mendekat kepada Allah. Ini adalah gaya hidup berkah yang harus kita tiru. Lisan yang lupa berzikir adalah lisan yang mudah terjerumus dalam ghibah, dusta, dan perkataan sia-sia. Kebiasaan meremehkan doa pendek akan menyebabkan kekeringan spiritual, menjadikan hati kita keras, dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sebaliknya, lisan yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat baik, akan menjadi penjaga bagi hati, pelindung dari perkataan buruk, dan penarik keberkahan dalam setiap interaksi sosial kita. Doa pendek juga merupakan pengingat yang sangat efektif untuk memutus rantai keluh kesah. Ketika musibah datang, daripada mengeluh panjang lebar, Nabi mengajarkan kita untuk mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebuah kalimat pendek yang mengandung pengakuan penuh bahwa kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Pengakuan ini secara ajaib mampu menenangkan hati yang sedang dilanda duka dan menjadikan musibah itu bernilai pahala yang besar di sisinya. Lantas, bagaimana strategi praktis kita agar bisa istiqomah dengan doa pendek ini? Mulailah dengan menempelkan kalimat-kalimat zikir ringkas ini di tempat yang sering Anda lihat, seperti cermin, monitor komputer, atau dashboard mobil Anda. Tetapkan target harian, misalnya 100 kali istighfar atau 50 kali selawat. Jika Anda tidak bisa melakukan zikir panjang, setidaknya lakukan doa pendek ini secara konsisten. Konsistensi kecil lebih dicintai Allah daripada keramaian sesaat yang hilang tanpa jejak. Ingatlah sahabat beriman, doa pendek ini adalah tali penghubung yang tak terputus antara hamba dan Robnya. Ia adalah napas spiritual kita. Jangan biarkan lisan kita berpuasa dari zikir, padahal rezeki, perlindungan, dan ampunan dosa siap diturunkan hanya dengan menggerakkan lidah kita dengan penuh keyakinan. Jadikanlah setiap detik hidup ini bernilai pahala, dengan memuliakan Allah melalui kalimat-kalimat yang ringkas, namun maknanya begitu dahsyat dan memukau jiwa. Sebagai penutup, mari kita yakini sepenuhnya bahwa di balik kesederhanaan doa pendek ini, tersimpan kekuatan yang mampu menembus batas akal manusia. Jangan lagi remehkan kalimat yang hanya butuh waktu 2 atau 3 detik untuk diucapkan. Jadikan doa pendek sebagai rutinitas yang tidak bisa ditawar, sebab di sanalah letak rahasia keberkahan, kemudahan rezeki, dan jalan pintas menuju keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hidupkan lisan kita dengan cahaya ilahi. Mari kita jadikan hari ini sebagai titik balik, saudaraku. Mulailah rutinkan doa-doa pendek ini. Jangan simpan keajaiban ini untuk diri sendiri. Bagikan tausiah ini kepada keluarga dan teman-teman Anda, agar pahala jariahnya mengalir deras kepada kita semua. Tuliskan di kolom komentar doa pendek favorit Anda yang paling sering menolong di saat sulit. Dan mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah lisan kami selalu basah dengan zikir-Mu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.